Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Sebagai kelanjutan materi indeks harga atau angka indeks ini, yang berikut adalah kita akan membicarakan tentang metode perhitungan angka indeks. Nah, sebelum kita mulai, sebaiknya seperti biasa kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembahasan kali ini kita akan fokus kepada bagaimana menghitung angka indeks, khususnya pada angka indeks tidak tertimbang, ya. Penghitungan angka indeks ini dapat dilakukan dengan beberapa metode. Oleh karena itu, perlu dilakukan pilihan yang tepat agar tujuan angka indeks yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pada dasarnya, terdapat dua metode perhitungan angka indeks, yaitu yang pertama, perhitungan angka indeks sederhana atau angka indeks tidak tertimbang, atau bisa disebut juga dengan angka indeks tidak ditimbang, atau simple aggregative methods, ya. Ini dibagi dalam dua agregatif bentuk sederhana dan rata-rata harga relatif atau agregatif relatif, ya. Yang kedua, angka indeks yang ditimbang atau tertimbang. Ini dibagi dalam bentuk agregatif sederhana dan rata-rata harga relatif tertimbang. Nah, untuk lebih jelasnya, mari ikuti pembahasannya ya untuk masing-masing. Tapi untuk video ini kita akan fokus membahas tentang angka indeks yang tidak tertimbang. Baik, yang pertama, bagaimana menghitung angka indeks relatif sederhana. Nah, angka indeks relatif yang dimaksud dalam perhitungan angka indeks ini atau indeks harga ini adalah indeks harga relatif sederhana yang meliputi indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai, ya. Nah, metode ini menghitung besarnya kenaikan harga dari satu komoditi setiap periodenya berdasarkan harga nominalnya dari satu macam barang saja. Misalnya, indeks harga beras, indeks harga karet, lalu indeks harga ikan, dan sebagainya. Nah, rumus untuk menghitung indeks harga relatif sederhana ini dapat digunakan rumus berikut. Kalian bisa lihat di layar samping ini, ya. Nah, selain indeks harga tersebut, dapat juga kita menghitung indeks produksi dari suatu barang. Rumus untuk menghitung indeks produksi sama seperti untuk menghitung indeks harga, hanya P atau price atau harga ini diganti dengan Q atau quantity atau jumlah barang, ya. Perhatikan rumusnya sebagai berikut. Oke. Nah, agar lebih jelasnya, berikut contoh perhitungan indeks harga relatif sederhana. Contoh tabel harga rata-rata, ya, perdagangan hasil pertanian pada tahun 2010 sampai 2013. Kalian bisa lihat di sini, ada jenis pertanian itu ada beras, ada jagung. Pada tahun 2010 beras itu 110.000, jagung 45.000. 2011 113.000, jagungnya 51.000, dan seterusnya, ya. Nah, bagaimana menghitung angka indeksnya? Nah, untuk kita ambil contoh misalnya untuk beras, ya. Untuk beras, harga pada tahun T, kita ambil contoh di tahun 2011, ya, 113.000, sedangkan pada tahun 2010 110.000, maka perhitungan angka indeks relatif sederhana untuk beras bisa kita lihat sini, IT, ya, sama dengan PT dibagi P0, ya, atau PO dikalikan 100.
sama dengan 113.000 dibagi 110.000 dikalikan 100 sama dengan 102,727. Ini artinya adalah harga beras pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 2,727% dibandingkan pada tahun 2010. Oke, untuk tahun berikutnya Anda bisa memperhitungkannya ya. Lalu bagaimana kalau contoh pada jagung? Sama maksudnya, misalnya pada tahun 2011 51.000, tahun 2010 45.000, maka perhitungannya adalah indeks untuk jagung ya, PT sama dengan PT dibagi P0 dikalikan 100 sama dengan 51.000 dibagi 45.000 dikalikan 100 sama dengan 113,333. Ini artinya adalah harga jagung ya pada tahun 2011 itu mengalami kenaikan sebesar 13,333% dibandingkan pada tahun 2010. Nah, Anda bisa menghitung pada tahun berikutnya. Oke? Metode yang kedua, menghitung indeks agregatif tidak tertimbang. Nah, indeks agregatif ini juga merupakan indeks yang terdiri dari beberapa barang atau kelompok barang. Misalnya indeks harga 9 bahan pokok ya, atau indeks impor Indonesia, atau indeks ekspor Indonesia, atau indeks harga bahan makanan, atau contohnya lagi misalnya indeks biaya hidup, misalnya lagi indeks hasil penjualan dari suatu perusahaan dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan ya untuk menghitung indeks agregatif yang tidak tertimbang. Nah, indeks agregatif ini memungkinkan kita untuk mengetahui atau melihat persoalan secara agregatif, secara makro ya, secara menyeluruh, yaitu secara keseluruhan, bukan melihat satu persatu produk, satu persatu barang atau per individu ya. Nah, indeks agregatif ini indeks agregatif tidak tertimbang ini digunakan untuk unit-unit yang mempunyai satuan yang sama. Nah, indeks ini diperoleh dengan jalan membagi hasil penjumlahan harga pada waktu yang bersangkutan dengan hasil penjualan harga pada waktu dasar. Ya. Rumusnya sebagai berikut. Rumus indeks harga agregatif tidak tertimbang kalian bisa lihat di layar berikut ya. Karena indeks harga pada tahun T dengan tahun dasar tahun 0 itu jumlah harga pada tahun T dibagi dengan jumlah harga pada tahun dasar dikalikan 100. Nah, rumus ini dapat juga dipergunakan untuk menghitung indeks produksi agregatif asalkan barangnya itu mempunyai satuan yang sama ya. Nah, oleh karena itu dengan rumus tersebut tidak dapat menghitung angka indeks produksi agregatif dari 9 macam bahan pokok sebab satuannya itu berbeda ya. Nah, ada yang misalnya dalam satuan kilogram maksudnya, ada satuan liter ya, ada satuan meter dan sebagainya. Nah, ini tidak bisa menggunakan rumus ini. Nah, untuk menghitung indeks produksi agregatif tidak tertimbang ini, kita tinggal mengganti harga nilai P ya, atau price dengan Q, atau quantity atau jumlah produksi. Nah, rumusnya sebagai berikut. Rumus indeks produksi agregatif tidak tertimbang, kalian bisa lihat di layar sampingnya ya, dimana indeks produksi pada tahun T dengan tahun dasar 0 itu dihitung dengan membagi jumlah produksi pada tahun T dibagikan jumlah produksi pada tahun dasar dikalikan 100. Oke, contohnya berikut. Misalnya kalian bisa perhatikan tabelnya ya. Ini ada tabel yang bisa kalian perhatikan. Misalnya di situ jenis barangnya beras dan jagung. Ini sama dengan contoh yang tadi ya. Pada tahun 2010 beras harganya 110.000, jagung 45.000.
jumlahnya berarti 155.000. Tahun 2011 beras 113.000, jagung 51.000, jumlahnya 164.000 dan seterusnya. Kalian bisa perhatikan. Nah, untuk tahun 2011 di mana jumlahnya 164.000 dan tahun 2010 jumlahnya 155.000. Ini kita bisa menghitung angka indeks agregatif tidak tertimbang pada tahun 2011 adalah sebagai berikut. PT sama dengan jumlah harga pada tahun T dibagi dengan jumlah harga pada tahun sebelumnya, tahun dasar, kalikan 100 sama dengan 164.000 dibagi 155.000 dikalikan 100 sama dengan 105,8065. Artinya harga pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 5,8065% dibandingkan harga pada tahun 2010. Jadi itu contoh dari angka indeks agregatif tidak tertimbang. Yang berikutnya, mari kita coba menghitung indeks rata-rata harga relatif ya. Nah, indeks rata-rata harga relatif ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Kalian bisa perhatikan sini, yaitu indeks tahun ke T sama dengan 1/N dikalikan sigma ya, atau jumlah dari hasil perhitungan harga tahun tertentu dari satu barang dibagi harga tahun dasar dikalikan 100 ya. Contohnya sebagai berikut. Dengan contoh yang sama, tabel yang sama ya, kita tentunya akan cari dulu berapa hasil nilai dari satu barang, dari masing-masing barang ya. Di sini dari jenis pertanian, usaha beras, PT dibagi P0 nya atau harga tahun 2011 dibagi harga tahun 2010 dikalikan 100 sama dengan 102,727 ya. Sedangkan jagung 51.000 dibagi 45.000 sama dengan 113,33. Sehingga di sini barangnya ada dua macam, jadi N-nya adalah 2 ya, sehingga jumlahnya atau sigma PT bagi P0 kali 100 itu adalah 216,060. Dengan demikian, indeks rata-rata harga relatifnya dapat dihitung sebagai berikut. Kalian bisa lihat di sini, hasilnya adalah 108,03. Ini artinya adalah harga pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 8,03% dibandingkan tahun 2010. Oke, itulah pembahasan tentang angka indeks yang tidak tertimbang. Nah, yang berikutnya, pada video berikutnya ya, kita akan membahas metode perhitungan angka indeks pada angka indeks yang tertimbang. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.